Oke, seperti ini untuk dalemannya. BMS-nya seharusnya ada 5 slot MOSFET tapi diisi 3. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan tes baterai dari DWE Tools yang isi 5 sel bawaan dari impact drivernya yang tipenya D210. Untuk review lengkap dari Power Tools impact driver DWE ini, rekan-rekan bisa cek di channel Mr. Manusia. Seperti ini untuk baterainya, kurang lebih build quality plastik antara baterai dengan unit itu hampir sama. Tapi menurut saya overall masih bagusan unit sih. Walau demikian, build quality baterainya ini jauh lebih baik daripada baterai-baterai generik yang jadul ya. Ini memang sudah jauh lebih baik, walaupun belum sebaik yang pakai indikator kanan dan kiri. Karena kalau kita perhatikan ternyata baterai ini belum ada indikatornya. Bagian depan kosong, bagian belakang kosong, samping kanan kiri juga kosong. Ya walaupun kebanyakan indikator baterai generik itu nggak akurat, rasanya kayak ada yang kurang aja gitu ya kalau kita nggak lihat indikator yang ada di baterai cordless. Semua bahannya ini dari plastik, yang warna ini juga plastik bukan karet. Ini pakai stiker, tapi stikernya bagus ya, sudah berkilau seperti ini kayak punyanya Lucid, berkilau. Bukan stiker yang murahan gitu, mantap, Masya Allah. Untuk lubang charger ada di sebelah sini, dan charger bawaannya juga sudah docking. Sebelumnya sudah saya tes juga di video review impact drivernya. Untuk real arusnya ada di 0,53 ampere hour. Nanti kita tes lagi sekalian kita lihat dalamnya kayak apa ya. Kita coba timbang. Bobotnya 354 gram. Coba kita bandingkan dengan baterai Lucid, sama-sama pakai 5 sel, tapi ini pakai selnya DMEGC, bawaan impact drivernya Lucid. 402 gram. Ya, selisih 40-an gram ya. Seperti biasa, kita tes dulu untuk menyalakan tools Makita Ori. Apakah BMS yang dipakai sudah Makita ready atau belum? Sudah masuk, kita coba nyalakan LED. Nyala. Apakah mesin nyala? Bismillah. Masya Allah, untuk mesinnya bisa nyala, jadi BMS yang dipakai di baterai DWE Tools ini sudah support ke Makita Ori. Next kita tes untuk arus yang bisa keluar. Apa kira-kira sudah kuat untuk menyalakan jet fan 52 ampere atau belum? BTW ini dalam kondisi penuh, baterainya 21 atau 20,9 volt. Langsung saja kita mulai, bismillah. Oke, untuk jet fan ternyata saya style di speed 1, saya naikkan jadi speed 3 ya. Ini sudah di speed 3. Oke, bismillah. Nggak kuat ya, tadi maksimal kalau nggak salah di 32 ampere. Karena pakai jet fan yang 52 ampere nggak kuat, kita ganti pakai jet fan yang 33 ampere. Oke, bismillah. Masih kuat di 32 ampere. Mantap ya, baterai 5 sel tapi masih kuat menyalakan sampai 52 ampere. Kita bongkar, lihat selnya pakai apa. Bismillah. Oke, seperti ini untuk dalemannya. BMS-nya seharusnya ada 5 slot MOSFET tapi diisi 3. Nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, ini kode MOSFET-nya. Rekan-rekan bisa lihat sendiri. Seperti ini. Pakai sel apa ya? Nggak kelihatan selnya. Coba saya akan colok dulu untuk lihat pakai sel apa ini. Sudah saya colok dan kelihatan dia pakai sel CJ. INR 1500 mAh dengan C-rate 5C tertera di sini. Wajar kalau kuat sampai menyalakan jet fan 32 ampere
karena pakai sel CJ. Sel CJ untuk discharge-nya sudah cukup tinggi, hanya saja kapasitas itu belum gede-gede banget ya. Rata-rata antara 1300 sampai 1500 mAh saja per sel. Baik, saya akan rakit lagi, terus nanti kita tes real capacity-nya apakah betul 1500 mAh atau malah lebih besar, lebih kecil. Baterai sudah saya cas penuh, kita lihat real capacity-nya. Saya pakai ATOTS DL24. Rekan-rekan bisa lihat tegangan penuhnya ada di 20,8 volt. Untuk arus sudah saya atur di 6 ampere, kurang lebih sama dengan gerinda cordless tanpa beban ya. Bismillah. Oke, kita tunggu sampai selesai. A few moments later. Alhamdulillah sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Bisa rekan-rekan lihat tadi bisa nyala 15 menit 16 detik dan real capacity ada di 1520 mAh. Jadi sudah sesuai dengan yang tertulis di label dalam ya, yaitu 1500 mAh. Karena sejauh ini beberapa kali saya nguji baterai yang pakai sel CJ dari berbagai merek power tools, memang rata-rata CJ itu antara 1300 sampai 1500 mAh. Dan kebetulan baterai yang saya tes ini bawaan Impact Driver DWE kita dapat di 1520 mAh. Kita bongkar, lihat chargernya kayak apa. Ternyata pakai obeng Philips, bukan pakai obeng Torx. Jadi kita ganti toolnya. Oke, seperti ini dalamannya. Ada transformer, ada elko. LED-nya pakai satu saja. Nah, LED-nya ini sepertinya pakai dua pigmen warna, merah dan hijau sekaligus. Beberapa charger kan pakai dua LED ya, antara hijau dan merah. Nanti kalau pas dicas warnanya merah, kalau udah penuh hijau. Kalau ini pakai satu LED aja tapi pakai dua pigmen. Oke, seperti ini isinya. Saya rakit lagi. Kita tes lagi untuk real arus dari charger DWE. Ini sudah saya colokkan ke listrik dan bagian bawah ini nyala ya. Warna hijau karena belum terhubung ke beban atau ke baterai. Kita sambungkan, yang sendirian ini negatif dan yang tengah adalah positif charging. Tegangan di 22,11 volt. Langsung saja kita kasih beban, pakai baterai bawaannya juga dalam kondisi kosong karena tadi habis kita tes untuk real capacity. Sudah charging, warnanya berubah jadi merah. Tegangan start di 17,6 volt dan arusnya ada di 0,55 ampere, jadi sekitar 550 miliampere. Alhamdulillah kurang lebih seperti itu tadi pengetesan baterai DWE tools bawaan dari Impact Driver yang pakai 5 sel. Untuk baterai terbaru yang bawaannya Impact One saya lihat pakai 10 sel. Nah, saya belum punya. Insya Allah nanti kalau punya juga akan saya tes juga ya tentunya. Kesimpulan saya pribadi untuk baterai bawaan dari Impact Driver DWE Tools ini sudah worth the price ya. Sesuai dengan harga lah yang kita dapatkan. Baiklah rekan-rekan, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.